Halo teman-teman, 3 gol yang dibuat oleh Anthony Elanga, Mason Greenwood, dan Marcus Rashford membawa Manchester United meraih 3 poin penting di markas Brentford, tepatnya di Stadion Community. Ini kemenangan yang dinanti-nantikan setelah 2 hasil negatif yang diperoleh pasukan Ralf Rangnick setelah kalah dari Wolves di Old Trafford dan bermain 2-2 dengan Aston Villa di Villa Park. Kini posisi MU menyamai perolehan angka 35, walaupun mereka masih tertahan di posisi ke-7, tapi setidaknya ini merupakan hasil yang menggembirakan. Tentunya bagi pendukung setia, fans berat Setan Merah. 3 gol ini luar biasa mereka bisa mendapatkan di babak kedua. Setelah di babak pertama nampak seperti permainan MU ini agak kaku ya. Kalau melihat dengan tekanan yang diberikan oleh tuan rumah Brentford. Lagi-lagi kalau bukan ada David De Gea, gawang MU sudah tertembus. Paling tidak ada 4 gol yang dilesakan oleh pemain-pemain Brentford. Namun karena di sana ada penjaga gawang terbaik mereka, De Gea mampu menahan, menggagalkan ya, semua kesempatan, peluang yang diciptakan oleh Brentford. 2 diantaranya oleh Matthias Jensen. Bahkan ini kalau boleh saya katakan 100% bisa menghasilkan gol. Tapi karena kecekatan ya, bagaimana ketenangan juga dari seorang De Gea untuk bisa menutup, mempersempit ruang yang diciptakan oleh Jensen, membuat pemain Brentford ini tidak mampu membuat gol. Dan juga satu kesempatan dari Ivan Toney yang digagalkan oleh De Gea. Dan di babak kedua, pasukan Rangnick ini keluar dari tekanan lawan. Dan mereka bisa mendapatkan gol pertama mereka lewat si anak muda yang belum genap berusia 21 tahun. Anthony Elanga memanfaatkan umpan yang sangat cerdik yang dilayangkan oleh Fred. Pemain ini bisa mengontrol bola masuk ke kotak penalti dan sundulannya menaklukkan Jonas Özil. Kemenangan gol inilah yang membangkitkan semangat, memotivasi pemain-pemain MU untuk tampil lebih tajam ya, lebih greget dalam membangun serangan, lebih mengontrol permainan mereka. Dan itu datang dari gol kedua juga, yang saya pikir ini mematikan juga asa bagi tuan rumah untuk bisa membalas gol ketika Mason Greenwood memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes yang sebelumnya diawali gerakan dari CR7 yang memberikan bola dengan dada, dan Bruno membawa lari bola ke dalam kotak penalti untuk membuat crossing kepada Mason Greenwood. Ya. Di tengah euforia, ya, kegembiraan yang dicapai oleh pemain-pemain MU ketika mereka unggul 2-0, Rangnick tidak mau terulang lagi bagaimana mereka ketika unggul 2-0 lewat Bruno Fernandes di Villa Park dan disamakan oleh Jacob Ramsey dan kemudian oleh Coutinho. Akhirnya Rangnick memutuskan untuk mengamankan 2 gol ini. Ya, di menit ke-71 ya, kalau tidak salah di menit 71 dia memainkan pemain belakang Harry Maguire, menggantikan CR7, memasukkan Marcus Rashford, menggantikan Mason Greenwood. 2 pergantian yang menurut saya ini sangat jeli, sangat tepat dilakukan oleh Rangnick untuk bisa mengamankan 2-0 ini. Karena ini 3 poin yang tidak boleh hilang lagi ya, seperti pada pertandingan di Villa Park. Namun pergantian ini pun ya membuahkan sebuah hal yang tidak baik ya, kalau bisa saya katakan, yang diperlihatkan dengan gestur tubuh seorang Cristiano Ronaldo keluar sambil menggeleng-geleng kepala, seakan tidak menerima bahwa ia harus ditarik keluar dan digantikan oleh Harry Maguire. Bahkan puncaknya ketika naik untuk duduk di bench, dia harus membanting jaket dia karena kekesalan dia mungkin tidak menerima ini. Terus menggeleng-geleng kepala, jadi kelihatan sekali ketika kamera menyorot dia. Memang ada ketidakpuasan. Namun sebagai pemain profesional saya pikir dia harus bisa menerima ini. Hak semuanya ada di pelatih, ada di Rangnick, dan Rangnick tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Dan memang setelah pergantian itu MU mendapatkan gol ketiga lewat Marcus Rashford yang lagi-lagi mendapat umpan dari seorang Bruno Fernandes yang dilesakan untuk bisa menjadikan gol
Jadi pergantian saya pikir yang sangat baik. Maguire masuk, ini dilakukan untuk bisa menambah kekuatan di belakang sehingga ada 5 back bagi MU. Ya, karena kita tahu bersama selain De Gea di bawah Mister, ada Dalot di kanan, Telles di kiri, kemudian ada Lindelof dan Rafael Varane. Dengan ada Maguire tentunya ini lebih kuat. Ya. Dan itu juga ditambah lagi kekuatan ini bertahan lebih kuat ketika McTominay ditarik keluar ya. Di menit ke-85 kalau tidak salah Nemanja Matic masuk. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh Rangnick karena belajar dari pengalaman sebelumnya saat mereka hampir saja mendapatkan 3 poin di Villa Park dan dibuyarkan saat itu dengan hanya 1 poin. Namun profesionalis dari seorang Rangnick pun terlihat sekali. Dia datang menghampiri seorang CR7, terlibat dalam pembicaraan. Ya, dia mungkin merangkul CR7 ini. Dia ingin melindungi seorang CR7 karena CR7 belum begitu bugar ya, karena ada cedera kecil sebelumnya sehingga tidak main dalam 2 laga melawan Aston Villa baik di Piala FA dan di IPL, dan dia meyakinkan itu bahwa tenaganya tetap akan dipakai karena pertandingan berikut dia menyiapkan CR7 itu untuk bisa menjamu West Ham di Old Trafford, dan ini akan jauh lebih penting. Dia memberikan pengertian-pengertian yang akhirnya diterima oleh CR7. Inilah tugas seorang pelatih. Ya, menenangkan pemainnya bahwa Rani tahu dia seorang bintang, dia ingin mencetak gol ya dalam pertandingan, ingin menyelesaikan pertandingan dalam 90 menit. Namun Rangnick melihat ada yang lebih penting, dia harus bisa mengistirahatkan seorang CR7 karena dia tahu dengan keunggulan 2-0 ini harus diamankan benar, dan untuk menambah kekuatan di lini belakang MU dengan memainkan seorang Harry Maguire, dan itu mereka dapatkan untuk bisa mengunci kemenangan dengan 3 gol di Stadion Community. Walaupun ada gol balasan dari Ivan Toney, tapi itu tidak berpengaruh sama sekali karena MU sudah unggul dengan 3 gol. Ya, membuat mereka sekarang mendekati di zona Champions, hanya 2 poin di belakang West Ham United. Ya, bagi MU. Jadi mereka ini akan termotivasi kembali saat akan menjamu West Ham. Sebuah kemenangan yang saya pikir ini kemenangan penting. Kalau sampai hilang poin di Community, di Stadion Community, ini akan berbahaya. Juga termasuk oleh Rangnick. Pasti akan mendapat tekanan yang luar biasa. Oleh sebab itu, rasa ketar-ketir dari seorang Rangnick itu di babak pertama ketika mereka bermain tidak begitu bagus. Sebaliknya Brentford baik bermain. Yaitu membuat ini terlihat sekali. Ya, bahwa dia agak was-was. Dia agak khawatir dengan keadaan MU sebelum semuanya berubah di babak kedua dengan Elanga bisa membuat gol. Jadi selamat buat MU untuk bisa mengamankan 3 poin di Community. Ya, drama Ronaldo yang ada di Community ini kita akan bergeser ke drama 5 gol yang terjadi di Stadion King Power. Spurs memenangkan pertandingan. Lagi-lagi ini terulang pada musim sebelumnya ketika mereka menang di King Power dengan dramatis. Dan bagaimana Steven Bergwijn bisa menentukan kemenangan bagi Spurs bahkan hanya dalam 79 detik di antara menit 90 plus 5 sampai masuk ke plus 7. Harapan seperti tidak ada ketika James Maddison, pemain Leicester ini, membuat Leicester unggul 2-1 ya. Sebelumnya ada gol dari Dason Daka di sana ya. Striker dari Leicester sudah membuat gol pertama dan disamakan oleh Harry Kane. Dan gol James Maddison ini nampak akan membuat segalanya aman bagi Leicester. Bagi pasukan Brendan Rodgers. Mereka bisa mengunci kemenangan 3 poin. Sampai di waktu normal berakhir pun 90 menit sebelum ada injury time, Leicester masih unggul. Namun pergantian pemain yang dilakukan Antonio Conte di babak kedua. Ketika bagaimana Steven Bergwijn ini masuk dengan Conte menarik Sergio Reguilon ya, di menit 79 kalau tidak salah, dan akhirnya Bergwijn ini membalas kepercayaan itu dengan luar biasa ya. Sulit untuk bisa dibayangkan bahwa mereka sudah hampir kalah ya, akan pulang dengan tanpa membawa poin sama sekali ya. Jangankan untuk 1 poin hasil draw, tapi mereka bisa kalah, namun berbalik bisa memenangkan pertandingan, meraih 3 poin yang krusial di King Power. Dan ini kemenangan ke-9 yang diraih secara beruntun. Ya,
hasil ke-9 tidak pernah kalah ya. 9 pertandingan terakhir bagi Antonio Conte. Luar biasa setelah datang menggantikan Nuno Espirito Santo ya. Dan ini yang membuat konsistensi yang sangat baik bagi Conte bersama dengan Spurs ya. Mereka bisa mengunci kemenangan dengan dramatis ya. Bagaimana gol pertama itu hasil dari masuk dari kanan, sisi kanan itu Matt Doherty ya, untuk bisa memberikan umpan kepada Bergwijn, bisa membuat penyama kedudukan 2-2 sebelum Harry Kane bisa memberikan umpan terukur, umpan daerah yang bagus ya di antara Choi Yong-soo, pemain belakang dari Leicester, dan dengan kecepatan tinggi ya berlari seorang Bergwijn untuk bisa menyongsong umpan dari Harry Kane dan bisa menaklukkan Kasper Schmeichel untuk bisa menjadikan skor berbalik 3-2. Pada musim lalu juga begitu, ketika Leicester unggul dengan 2 gol akhirnya dibalikin oleh Spurs untuk bisa memenangkan pertandingan ya, bahkan di menit-menit akhir. Jadi selamat lagi buat pasukan Antonio Conte ketika mereka bisa ya, keluar dari tekanan luar biasa tuan rumah, dan memang pantas kalau saya bisa mengatakan ketika mereka berbalik untuk bisa menang. Mereka melakukan percobaan 27 kali tembakan, 10 diantaranya on target dan unggul dalam penguasaan bola. Dan kalau mereka bisa menang, walaupun ini dramatis sekali ya yang terjadi di menit-menit akhir atau bahkan di injury time, tapi ini harus disambut dengan gembira oleh kubu Spurs karena mereka mendapatkan 3 poin ya, untuk mengangkat mereka sekarang ada di peringkat ke-6 ya, di bawah West Ham, hanya 1 poin di bawah West Ham, 36 poin. Masih memainkan 19 pertandingan. Kalau mereka bisa mengamankan 2 pertandingan lagi, mereka bisa menggusur West Ham. Apalagi West Ham nantinya akhir pekan ini akan menuju ke Old Trafford menghadapi MU dalam pertandingan yang saya pikir seru, sangat berat buat pasukan David Moyes. Dan ini akan menjadi keuntungan bagi Spurs setelah mereka bisa mendapatkan kemenangan yang sangat penting di markas Leicester. Sampai di sini review pertandingan saya dengan 2 pertandingan tunda yang mestinya berlangsung di pekan ke-17, di mana MU mengamankan 3 poin di markas Brentford, dan lagi-lagi Spurs juga mengamankan 3 poin saat berkunjung ke King Power, markasnya Leicester. Jadi apa yang saya katakan kemarin bahwa saya mengunggulkan MU dan Spurs untuk bisa memenangkan pertandingan, ini terjawab sudah dan kedua tim itu bisa meraih kemenangan. Oke, sampai di sini pembahasan kita dengan Liga Premier Inggris. Ciao.